Melati kuntum tumbuh melata, nampak di celah pepohon ara. Assalamualaikum pembuka kata, awal bismillah, mulanya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa dimanapun saja berada, pada episode yang berikut ini kita akan kembali bersua dalam kajian rutin kita Fikih Wanita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang darahnya perempuan. Para pemirsa dimanapun saja berada, kajian tentang darah ini, kita perempuan memiliki 3 golongan darah. Jadi para hadirin, tidak golongan darah A, B, dan B1, tapi darah perempuan itu ada 3. Yang pertama ada namanya darah haid, ada namanya darah nifas, dan ada darah istihadah. Para pemirsa yang berbahagia, untuk lebih kita ketahui tentang bagaimana hukum dalam pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan darah ini, baiklah kami akan menajakan sebuah kajian yang bertemakan darah perempuan ini. Para pemirsa dan remaja putri dimanapun saja berada, kalau kita berbicara lagi tentang darah, ya kita akan bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah darah haid. Apa itu darah haid? Darah haid ini adalah darah yang mengalir dari rahim perempuan atau dari kemaluan perempuan yang secara perempuan, dan itu merupakan salah satu pertanda seseorang itu adalah perempuan. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang yang seperti perempuan, rambut panjang, kemudian wajah seperti perempuan, tapi jikalau dia tidak haid, ini belum dikatakan dia perempuan. Jadi darah haid ini adalah darah yang mengalir secara otomatis bagi seorang perempuan setelah dia memasuki usia balik. Jadi darah haid ini juga merupakan pertanda seorang perempuan mulai dari masuk masa kanak-kanak, dia akan memasuki masa remaja, atau dia sudah menjadi balik, berakal. Nah, ini yang kita sebut dengan darah haid. Nah, darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah sampai usia baliknya. Lalu usia berapakah anak-anak perempuan kita? Ya, perempuan itu sendiri datangnya masa haid ini. Nah, ini kita akan lihat beberapa para pandangan ulama tentang usia masa haid ini. Jadi usia masa haid ini, ya kita lihat dalam ulama Syafi'iyah terlebih dahulu. Itu mengatakan usia 9 sampai dengan usia 60 tahun. Itu perempuan secara normal itu datang haid. Dan jikalau seandainya hari ini ada anak-anak kita yang mungkin baru umur 9 tahun, 10 tahun itu datang haid, itu hal yang biasa. Karena memang pendapat para ulama itu begitu. Jadi usianya mulai dari 9 sampai, ini sudah tergambar oleh para ulama kita dahulu, dan kita bandingkan dengan usia di masa dahulu kita datang haid. Nah, dulu kita datang haidnya usia 13 tahun, usia 12 tahun. Mungkin kita ketika melihat ada yang haid umur 9 tahun atau 10 tahun,
itu dianggap sesuatu hal yang aneh. Nah, padahal secara hukumnya perempuan haid itu di usia 9 tahun. Dan ini sudah tergambar oleh para ulama mungkin di beberapa abad yang akan datang, atau mungkin seperti yang kita rasakan hari ini, yang mungkin sudah di zaman milenial ini. Sementara anak-anak perempuan kita, cucu-cucu perempuan kita, ada yang sudah datang haid itu usia 10 tahun. Ya, 9 tahun. Ini sesuatu yang biasa. Dan itu tidak perlu ditakutkan. Nah, tapi jikalau kita bertanya-tanya bahwa haid di masa kami dulu itu mesti pada saat kami sudah usia 13, 14, 15. Nah, mungkin masa kita berbeda dengan masa sekarang. Nah, kalau kita dulu namanya masa kolonial. Kalau anak-anak kita hari ini tumbuh di masa milenial. Ada beberapa penyebab atau yang berpengaruh kepada datangnya haid anak remaja putri kita hari ini. Yang pertama itu adalah disebabkan oleh makanan. Di zaman ibu yang hidup di zaman kolonial, atau mungkin yang kelahiran tahun 70 ke bawah, itu ayam yang kita makan itu adalah ayam kampung yang tidak mengenal suntik hormon. Tapi anak-anak kita hari ini, cucu-cucu kita hari ini disuguhkan dengan makanan-makanan yang instan, makanan-makanan yang berlemak tinggi, kemudian yang hormonnya luar biasa, dan secara tidak langsung ini akan berpengaruh kepada pertumbuhan tubuh anak kita. Makanya anak-anak kita hari ini itu haidnya agak lebih cepat datangnya ketimbang masa kita dulu. Penyebab yang kedua adalah pola pikiran atau pola pikir, atau disebabkan juga oleh tontonan dan tuntunan. Nah, hari ini tontonan anak-anak kita disuguhkan yang cepat membuat pendewasaan diri mereka. Kalau ibu dulu menonton TV, TV-nya nggak berwarna, nggak kelihatan siapa laki-laki, siapa perempuan. Pokoknya nampaknya hitam dan putih saja. Tapi anak kita hari ini mulai dari adegan duduk bersama pasangan, maaf juga ada yang ditontonkan cara berciuman, dan mungkin semua ini akan berpengaruh kepada percepatan pendewasaan anak kita, cucu kita. Nah, jadi oleh karena itu, jikalau seandainya anak kita ini cepat secara psikologisnya kedewasaannya, tumbuh badannya juga mungkin diakibatkan makanan-makanan yang tadi, maka oleh sebab itu juga akan berpengaruh cepatnya datang haid. Nah, jadi ini beberapa hasil penelitian mengatakan inilah salah satu penyebabnya. Jadi sekali lagi kami ingatkan, tidak perlu khawatir jikalau seandainya ada anak dan cucu kita datang haid usia 9 atau 10 tahun. Lalu sampai kapan masa haid itu? Nah, ini rentang. Rentang itu ada bisa juga 50 atau 60 tahun. Jikalau dia dalam keadaan sehat, mungkin masa subur itu sampai umur 55 tahun. Tetapi hari ini juga ada yang lebih cepat masa menopause. Nah, ini disebabkan juga kalau dulu orang melahirkan normal, darahnya keluarnya secara manual, sekarang juga disebabkan oleh beberapa faktor, mungkin juga faktor penyakit dan lain-lain sebagainya. Nah, ini juga menyebabkan seseorang cepat menopause-nya. Tetapi secara hukum ini hal yang biasa. Itu adalah rentang usia yang datangnya masa haidnya.
Kemudian waktu haid. Waktu haid itu berapa lama? Nah, di sini juga para remaja putri dan kaum muslimah, ketika kita berbicara tentang haid, masa yang paling singkat itu adalah 1 hari 1 malam. Jika ada ibu yang datang haidnya 1 hari saja, besok sudah nggak ada, itu berarti sudah disebut dengan haid. Maka apabila masa itu datang, berhentilah sholat dan berhentilah ibadah yang lain. Dan masa haid yang terpanjang itu 15 hari 15 malam. Nah, ini mungkin masa terpanjang, tapi dalam kebiasaan kita perempuan itu rentangnya 5, 6, 7 sampai 10 hari. Ini sesuatu hal yang sewajarnya saja. Nah, para pemirsa yang dimanapun saja berada, inilah masa haid. Dan jikalau seandainya sudah melebihi masa terpanjang 15 hari 15 malam tadi, jikalau darah tetap masih keluar, itu tidak disebut lagi dengan darah haid, tapi berkemungkinan kita dihinggapi dengan berbagai penyakit. Nah, itulah nanti pada kelompok yang ketiga ada namanya darah istihadah. Nih. Para pemirsa dimanapun saja yang berada, lalu apa saja yang tidak dibolehkan oleh perempuan yang sedang dalam keadaan haid? Nah, haid ini saya jelaskan lagi adalah keadaan berhadas. Keadaan berhadas dengan adanya keluarnya darah dari rahim kita. Oleh karena ada berkeadaan sedemikian rupa, maka kita ada beberapa ibadah yang tidak dibolehkan. Nah, yang pertama adalah tidak boleh mengerjakan sholat. Nah, ini sebagaimana hadis yang sering kita baca juga, la yuqabbalullahu salatan ahadukum, la yuqabbalullahu salatan ahadikum iza ahdatsa hatta yatawadda. Nah, tidak akan diterima salat seseorang di antaramu jikalau dalam keadaan berhadas sampai dia betul-betul berwudu atau bersuci. Nah, berarti haid itu adalah hadas. Maka salat kita kalau kita lakukan tidak akan sah. Nah, ini sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam masa haid. Kemudian yang kedua, tawaf. Nah, baik tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. At-tawafu salatu illa annallaha ahalla fihil kalama faman takallama fala yatakallama illa biqair. Tawaf itu salat. Hanya Allah Subhanahu wa taala halalkan sewaktu tawaf bercakap-cakap, maka barang siapa berkata-kata hendaklah ia tidak berkata-kata melainkan dengan perkataan yang baik. Nah, kondisi kita dalam keadaan bertawaf itu tetap harus dalam keadaan suci. Maka jikalau seseorang datang haid, ya mungkin lagi umroh datang haid, mungkin lagi haji datang haid, maka tawaf ini tidak boleh dilakukan. Karena syarat sahnya tawaf itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Para pemirsa dimanapun saja berada, terkhusus kaum putri dan kaum muslimah, yang ketiga itu tidak dibenarkan menyentuh, membawa, dan mengangkat mushaf Al-Quran. Nanti akan berbeda pandangan para ulama tentang membaca. Nah, saya juga sering mengungkapkan bahwa bagaimana hukum baca Al-Quran ketika dalam keadaan haid. Nah, ini kita bahas dulu menyentuh, membawa, dan mengangkat mushaf Al-Quran. Nah, ini kita sudah jelaskan juga di dalam surah Al-Waqiah kemarin bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang-orang yang suci. La yamushul Quran illa
tohir. Dijelaskan bahwa tidaklah boleh orang yang tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang-orang yang suci. Nah, berarti menyentuh, membawa dan mengangkat mushaf Al-Quran. Lalu bagaimana dengan hukum membaca? Nah, ini mungkin ada sebahagian para ulama mengatakan bahwa ada yang membenarkan dalam batasan-batasan tertentu. Nah, kita lihat pendapat Imam An-Nawawi. Nah, mengatakan yang boleh dibaca itu yang ada kaitannya dengan doa. Ya. Mungkin dalam membaca doa itu ada ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika kita membaca Al-Quran itu boleh, tetapi dipenggal-penggal bacaannya. Jadi tidak kita baca utuh dari ayat pertama sampai satu surah itu, ayat sampai ayat akhir. Jadi kita penggal-penggal, seperti mungkin ibu, para remaja putri ada tugas untuk menghafal atau untuk mempelajari Al-Quran. Nah, ini ada kondisi yang mungkin ada kita harus membaca Al-Quran sementara kita dalam keadaan haid. Nah, sering juga berkenan dengan baca Al-Quran yang di HP. Kami tidak pegang Al-Quran, tapi kami pegang HP. Nah, ini juga sedang menjadi pembahasan kita. Ya, mungkin dalam fikih-fikih kontemporer kita akan temukan selagi yang kita bacakan itu Al-Quran yang mulia, maka dalam kondisi haid ini tidak dibenarkan. Ya, kecuali mungkin bacaan doa dan zikir tadi. Nah, ini mungkin perlu kita perjelas dalam hal membaca Al-Quran. Nah, tapi dalam bentuk zikir silakan. Mungkin dalam zikir itu juga ada bacaan-bacaan Al-Quran, tetapi kita mungkin adalah penggalan-penggalan ayat. Seperti ibu sering baca ayat kursi dalam kondisi takut nih, maka kita membaca ayat kursi sementara kita dalam keadaan haid. Nah, dia masuk dalam keadaan dalam zikir. Ya. Nah, para hadirin yang berbahagia, ini perlu kita ketahui. Kemudian yang keempat, berdiam diri dalam masjid dengan tujuan tidak yang bermanfaat. Nah, ini perlu nanti kita ulas secara dalam. Kemudian yang kelima, berpuasa. Nah, ya, tadi ibadah sholat, ibadah tawaf, ya. Kemudian ibadah baca Al-Quran, dan yang kelima ibadah puasa. Nah, akan tetapi ibadah puasa ini ada wajib qada jika kita tinggalkan. Nah, jangan pernah kita beranggapan bahwa ketika puasa kita tinggal itu tidak wajib qada seperti salat. Nah, ini menurut Siti Aisyah, nah ini ada hadis yang dijelaskan oleh beliau, oleh Rasulullah SAW melalui beliau. Nah, apa kata Rasulullah ketika waktu itu dari Mu'azzah? Ia berkata, saya telah bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah caranya orang haid mengqadha puasanya, sedangkan sholatnya tidak? Jawab Aisyah, telah terjadi pada kami di masa Rasulullah SAW. Maka kami disuruh mengqadha puasa, kami tidak disuruh mengqadha salat. Nah, disinilah kita sering la qadha salat, tapi ada qadha puasa. Tidak ada qadha pada salat, tapi ada qadha pada puasa. Jadi selama masa haid kita mesti hitung itu adalah masih berhutang kita kepada Allah atas kewajiban berpuasa kita. Nah, maka wajiblah kita ganti qadha setelah pada hari-hari yang lain. Kemudian yang keenam, suami tidak boleh menalak istrinya dalam keadaan haid dan nifas. Nah, ini Ibnu Umar telah menalak istrinya yang sedang haid. Maka dia bertanya kepada hal itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, suruhlah anakmu itu supaya rujuk kepada istrinya. Berarti Rasulullah nyuruh rujuk balik. Kemudian hendaklah ia tahan dahulu sampai perempuan itu suci.
kemudian ia haid lagi, kemudian ia suci lagi. Sesudah itu kalau ia, si Ibnu Umar tadi, menghendaki teruskan perkawinannya, dan itulah yang baik. Jikalau ia menghendaki boleh ditalaknya, tapi sebelum dicampurinya. Demikianlah iddah yang diperintahkan oleh Allah yang boleh padanya perempuan yang ditalak. Jadi mengapa perempuan tidak boleh ditalak ketika masa haid? Karena dia tidak siap untuk memasuki masa sucinya. Jadi mesti haid, suci, haid, suci, haid, suci, baru boleh ditalak. Nah, jadi para hadirin, inilah mungkin beberapa hal yang perlu kita ketahui, sesuatu hal yang tidak dibenarkan bagi perempuan yang dalam keadaan haid. Jadi, jikalau seandainya ada suami yang ingin menalak istrinya, maka dia mesti bertanya dulu kepada istrinya, apakah dalam keadaan suci atau sebelum ia campuri. Maka jikalau seandainya ingin dilanjutkan silakan, jikalau ingin bercerai mesti sebelum dicampuri. Jadi para hadirin yang berbahagia, kaum muslimah dimanapun saja berada, itu hal yang keenam yang tidak dibenarkan. Kemudian yang ketujuh adalah suami haram menggauli istrinya dalam keadaan masa haid. Nah, ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa' bil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Di sini dijelaskan, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita selama masa haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka itu suci. Apabila mereka itu sudah suci, maka datangilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Lalu di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang wala taqrabuhunna. Jangan engkau mendekati mereka hatta yatahurna, sampai mereka suci. Nah, ini yang dimaksud yang tidak dibenarkan itu apa? Pada zaman di zaman sebelum Rasulullah SAW ini, orang-orang Yahudi kala itu ketika istrinya dalam keadaan haid, itu mereka nggak kasih makan, nggak kasih tidak melakukan hubungan suami istri. Lalu dia mengasingkan diri. Nah, ini sesuatu hal yang terjadi di kala itu. Begitulah mungkin persi atau pemahaman mereka terhadap perempuan-perempuan haid. Nah, akan tetapi di zaman sekarang, ya, kita saksikan bagaimana perlakuan seorang suami kepada istrinya dalam keadaan haid. Nah, ini digambarkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, yang wajib kita hindari itu yang mana? Nah, ini kita pahami terlebih dahulu berkenaan dengan wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan engkau dekati mereka sampai mereka suci. Yang tidak dibenarkan itu adalah melakukan hubungan suami istri. Jadi tidurnya mungkin satu tempat tidur boleh. Mungkin tidurnya satu selimut juga boleh. Mungkin makannya bersama juga boleh, dan suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan memenuhi kebutuhan istrinya selama masa haid. Nah, memang mungkin ada beberapa kelainan-kelainan yang akan dirasakan oleh seorang perempuan haid
terhadap pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Jadi oleh karena itu sesuatu hal yang alami dan yang perlu kita pahami sebagai suami adalah bagaimana memperlakukan istri yang dalam keadaan haid tersebut. Nah, lalu ketika seseorang itu tetap mendatangi istrinya, tetap tidur bersama, tetap mungkin bercumbu dalam tanda kutip, mungkin hal yang dibolehkan, maka itu sesuatu hal yang wajar. Yang tidak dibenarkan adalah berhubungan suami istri. Inilah yang dimaksud dengan wala taqrabuhunna. Jangan engkau dekati mereka hatta yatuhurna, sampai mereka itu dalam keadaan suci. Nah, cuma mungkin dalam keadaan kondisi seperti saat ini, ya kadang kita perempuan ketika ada suami bertanya, atau mungkin ada suaminya yang baru pulang dari tempat bekerja, lalu dia bertanya, apakah kamu dalam keadaan haid? Iya. Nah, ada sebuah hadis yang mungkin perlu kita pahami juga dalam berkenaan dengan ini. Nah, ini mungkin, maaf saya berbicara berhubungan dengan cara bercumbu ketika istri dalam keadaan haid. Kata Rasulullah SAW, isna'u kullu shay'in illa nikah. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Perbuatlah sekehendakmu kecuali bersetubuh. Nah, jadi ini karena ini adalah hadis hukum, ini perlu kita cermati. Yang dibenarkan itu batasannya yang mana? Ini ada beberapa pendapat para ulama. Kita melihat pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang boleh itu tubuh yang lain selain antara pusat dan lutut. Karena khawatir engkau tidak sabar. Apalagi baru pulang dari luar kota. Nah, ini tentu sesuatu hal yang perlu kita cermati sebagai seorang istri. Maka ketika yang dibolehkan itu, maaf, yang mungkin bagian yang lain selain dari antara pusat dan lutut, ya lakukan, silakan, tidak ada masalah. Nah, jadi cara bercumbu kita ya mungkin sebatas itu saja. Illan nikah, kecuali melakukan hubungan suami istri. Para pemirsa dimanapun saja berada, nah ini sesuatu hal yang perlu kita pahami bagi perempuan-perempuan yang dalam masa haidnya. Kemudian masuk kita kepada darah yang kedua adalah darah nifas. Nah, darah nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah beliau melahirkan. Baik melahirkan itu dalam keadaan normal, atau mungkin melahirkan anak dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan keguguran seperti tadi. Maka tetap ada darah yang keluar setelah itu. Para pemirsa dimanapun saja berada, terkhususnya kaum muslimah dan remaja putri, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang darah nifas tadi. Darah nifas itu masanya yang paling terpendek itu adalah berhentinya darah. Dan masa nifas terpanjang itu ada 40 hari dan 60 hari menurut para ulama Syafi'iyah. Nah, di sini jelas bagi kita, ketika selama masa nifas, segala yang dilarang masa haid otomatis dilarang pada masa nifas. Yang sering menjadi permasalahan kita hari ini, masa nifas terpendek. Ketika kita mengamati apa yang terjadi pada akhir zaman ini, sepertinya perempuan-perempuan itu sudah banyak melahirkan secara sesar, dan kita lihat kondisi masa nifasnya itu tidak ada yang lama seperti masa nifas ibu-ibu atau orang-orang tua kita dahulu. Orang-orang tua kita dahulu 40 hari, 60 hari masih dalam kondisi keluar darah. Akan tetapi ketika kita lihat hari ini, ya, terutama anak-anak perempuan kita yang baru melahirkan, masa nifasnya itu hanya 10 hari, bahkan ada yang 5 hari. Kalau dia melahirkan secara sesar, itu darah yang keluar dari rahimnya itu hanya sedikit lagi, karena mungkin sudah diangkat bersama anaknya ketika baru melahirkan. Nah, ini mungkin
kondisi yang perlu kita pahami. Maka tidak akan sama hukumnya ketika terjadi pada zaman orang tua kita dahulu. Jangan kita beranggapan bahwa masa nifas tetap 40 hari. Ketika seseorang masih beranggapan nifas itu 40 hari, 60 hari, sementara darahnya sudah keluar, sudah kering dalam masa 10 hari, maka 20 hari kondisi meninggalkan sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, disinilah para perempuan harus paham bahwa nifas terpendek itu berhentinya darah. Jikalau perempuan itu melahirkan, masa nifasnya 10 hari, darah sudah kering dan berhenti, maka mandilah, sholatlah, dan puasalah, dan beribadah yang lain. Nah, ini ketentuan hukum bagi perempuan nifas. Lalu, darah nifas itu adalah darah yang terkumpul ketika darah-darah kotor kita yang terkumpul selama masa hamil, kan tidak ada mengeluarkan haid. Nah, maka darah itulah yang keluar. Kalau dahulu mungkin 40 hari itu keluarnya secara manual. Mungkin dulu juga obat-obatan sangat terbatas, ya. Kemudian dulu orang pada umumnya melahirkan secara normal, kurang bantuan medis, ya. Jadi makanya darah itu keluar manual, dan dulu tidak dikenal dengan pembalut, ya. Kalau hari ini pembalut itu juga bisa menghisap darah-darah kotor, ya. Jadi zaman dahulu itu tidak ada seperti itu, makanya masa nifas itu panjang. Nah, kalau hari ini bantuan medis sudah ada, dikasih obat-obatan juga, kemudian yang paling canggih lagi tadi adalah sistem sesar, itu mempercepat darah kering. Nah, ini sesuatu yang harus kita pahami dalam masa nifas. Nah, jadi sekali lagi para pemirsa kaum muslimah dimanapun saja berada, masa nifas itu yang terpendek adalah berhentinya darah, dan masa terpanjangnya mungkin bisa 40 dan 60. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini darah kita yang ketiga adalah darah penyakit. Darah penyakit atau yang sering kita sebut dengan darah istihadah. Nah, darah yang keluar dari rahim perempuan karena suatu penyakit, bukan karena haid dan bukan karena nifas. Perempuan yang sedang berdarah penyakit itu tetap diwajibkan sholat, tetap boleh melakukan ibadah, dan sebagaimana yang diwajibkan kepada orang yang punya penyakit lain. Jadi kalau ada orang yang diabetes, ada apa, tetap diwajibkan sholat. Walaupun kondisi sholatnya mungkin tak bisa berdiri, bisa dilakukan duduk, tak bisa duduk dalam keadaan berbaring. Nah, tapi secara hukum mereka tetap wajib sholat, wajib beribadah-ibadah yang lain. Dan ketika seseorang dikenakan sebuah penyakit atau darah penyakit tadi, maka perlu memahami yang disebut dengan darah istihadah ini. Karena hari ini juga mungkin ada di antara kita ini ada yang kena miom, kanker cervix dan kanker rahim dan lain sebagainya, ada pembengkak dalam perut, ya. Ini memang secara medisnya mungkin ada yang mengakibatkan pendarahan secara terus menerus. Nah, inilah yang kita golongkan kepada darah istihadah. Jadi kalau haid tadi hanya masa terlamanya itu 15 hari, masa terpendeknya 1 hari. Jika ada seorang perempuan yang darah itu keluar sampai melebihi batas terpanjang haid tadi, maka itu dikategorikan dia kepada darah istihadah. Nah, misalnya seorang perempuan masa haid biasanya adalah 7 sampai 10 hari. Tetapi sudah hari yang ke-20 darah tetap keluar. Nah, ini berarti mulai dari tanggal 16 itu atau hari ke-16 itu sudah dihitung dengan darah istihadah. Tidak lagi digolongkan kepada darah haid. Nah, disinilah perempuan harus paham tentang hukum agar nanti
Selama selama dalam keadaan kondisi darah keluar, kita tidak sholat, tidak puasa. Sementara itu sudah digolongkan kepada darah istihadah. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, terutama kaum muslimah dan remaja putri, siapa saja yang bisa dikenai oleh darah istihadah ini? Bisa saja anak perempuan kita yang belum usia 9 tahun. Kalau 9 tahun tadi haid. Tapi kalau ada pendarahan di masa anak-anak, itu juga digolongkan darah istihadah. Dan bisa juga mengenai perempuan yang sudah habis masa menopausnya, yang sudah sampai masa menopausnya. Dia sudah menopause umur 50 tahun. Tiba-tiba umur 55 datang haid. Nah, ini bukan haid namanya, tapi dikelompokkan kepada istihadah. Nah, dan bisa jadi juga dikenai pada usia subur. Ya, jadi dia masih haid, tapi tadi karena ada penyakit miom, pembekakan perut atau kanker dan segala macamnya, mengakibatkan pendarahan secara hebat atau secara terus menerus. Nah, ini kondisi perempuan yang akan kena darah istihadah. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah itu darah haid maupun itu darah istihadah? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, jikalau kita mampu atau bisa memahami perbedaan antara jenis darah, mana darah haid, mana darah istihadah. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Aisyah, sesungguhnya Fatimah binti Abu Hubais telah berdarah penyakit. Rasulullah SAW berkata kepadanya, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam, dikenal oleh kaum perempuan. Maka apabila ada darah semacam itu, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Apabila keadaan darah tidak seperti itu, hendaklah engkau berwudu dan sholat. Berarti istihadah. Nah, mungkin kita lihat kondisi hari ini. Apabila kondisi darah itu berwarna hitam dan berbau, maka itu dikelompokkan kepada darah haid. Tapi berwarna merah dan dia mungkin tidak mengeluarkan bau sebau darah kotoran kita, maka itulah yang dikelompokkan kepada darah penyakit. Nah, ini cara yang pertama. Jikalau kita bisa membedakan mana darah haid, mana darah. Berarti kalau darahnya hitam keluar, maka kita harus berhenti sholat. Tapi kalau darah merah yang keluar, maka kita mandi dan wajib sholat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau darah haidnya keluar sebelum ia mengeluarkan darah penyakit, tetap pada waktunya. Nah, ini mungkin kondisi yang kedua, apabila waktu haid kita itu tetap. Saya contohkan atau saya misalkan, seorang perempuan itu masa haidnya setiap tanggal 1, baik mungkin 1 miladiah atau 1 bulan miladiah atau bulan hijriah. Nah, umpamanya kita ambil sekarang ini bulan Juni atau bulan Juli. Nah, kalau seandainya kita biasa haid tanggal 1 Juli, berarti masa haid kita 6 sampai 10 hari, berarti 1 sampai tanggal 10 itu dikelompokkan darah haid. Maka tanggal 11, 10 terakhir kita mandi, tanggal 11 sampai kembali tanggal 30, itu kita kelompokkan kepada darah istihadah. Nih yang waktunya tidak berubah. Nah, tapi pada umumnya kita perempuan, kondisi waktu itu pasti ada yang bergeser. Mungkin bulan ini tanggal 2, bulan besok bisa tanggal 4, atau bisa juga maju, atau bisa juga mundur. Nah, ini mungkin agak sulit untuk kita ketahui. Kemudian cara yang ketiga, kita tidak dapat membedakan mana yang darah haid, dan tidak tahu pula menentukan waktu, karena masa haid kita tuh tidak ada siklus yang tetap. Jadi pilihan yang ketiga ini
Maka ini dijelaskan oleh Rasulullah. Ada seorang perempuan dari Hamnah binti Jahsy ya. Saya pernah haid yang sangat banyak, lama. Maka saya datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan. Beliau berkata, sesungguhnya itu adalah tipu daya godaan dari syaitan. Oleh karenanya, jadikanlah haidmu 6 atau 7 hari. Sesudah itu hendaklah engkau mandi. Apabila telah cukup bilangan haidmu, 6 sampai 10 atau 7 hari, hendaklah engkau solat. Berarti kalau 6 hari kita haid, hendaklah engkau solat selama 24 hari atau 23 hari. Lalu puasa dan solatlah. Sesungguhnya yang demikian itu sah bagimu. Dan juga hendaklah engkau lakukan tiap-tiap bulannya sebagaimana haid perempuan yang lain. Ini yang ketiga, itu tidak tahu waktu atau mungkin tidak tahu juga membedakan jenis. Jadi kita ambil saja, jikalau masa haid kita itu ada 6 hari atau maksimal tadi 15 hari, biasa kita haid 10 hari atau 7 hari, maka ada waktu untuk kita beribadah selama 23 hari. Kalau kita haid biasanya 10 hari, maka ada waktu kita beribadah 20 hari. Nah, ini pilihan yang ketiga yang dijelaskan oleh Rasulullah terhadap kita para perempuan yang dikenakan atau mungkin yang menderita darah istihadhah ini. Para pemirsa dimanapun saja berada, jadi sudah jelas bagi kita di antara 3 darah perempuan tadi berbeda hukum-hukum Allah terhadapnya. Yang pertama tadi darah haid. Setiap perempuan yang datang haid, maka berhenti dia beribadah. Wajib baginya mengqadha puasa, tidak wajib baginya mengqadha salat. Nah, kemudian yang kedua darah nifas. Darah nifas juga darah yang terpendek itu tidak ditentukan, darah yang terpanjang itu 40 sampai 60 hari. Apabila darah sudah berhenti maka mandilah dan sholat dan puasalah. Nah, apa saja yang dilarang masa nifas, seluruh yang dilarang masa haid, maka otomatis dilarang pada masa nifas. Akan tetapi darah yang ketiga, darah istihadhah, ketika seseorang perempuan menderita darah istihadhah, tetap wajib baginya sholat dan melakukan ibadah-ibadah lain. Jikalau seandainya para remaja putri dan kaum muslimah tidak paham tentang darah istihadhah ini, maka termasuklah kita orang-orang yang melalaikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun saja berada, inilah mungkin kajian kita pada petang hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya sendiri. Mudah-mudahan ke depan kita lebih mencermati tentang hukum-hukum Allah ini, terutama pada kita kaum perempuan. Akhirul kalam, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas segala atensi dan perhatian kita semua terhadap kajian ini. Dan saya mohon maaf jikalau seandainya ada kekurangan, itulah manusia. Maka oleh karena itu, pantai penaah lautnya dangkal, banyak nelayan mencari ikan. Andaikan ada salah dan janggal, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.